Halo semuanya, kali ini kita ingin membahas materi kimia unsur pada golongan 5A. Golongan 5A merupakan unsur-unsur yang terletak pada kolom ke-15 pada tabel periodik unsur. Golongan 5A terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, antimoni, dan bismut. Nitrogen dan fosfor merupakan unsur non-logam, sedangkan arsen dan antimoni merupakan unsur metaloid. Lalu bismut merupakan unsur logam. Sejarah ditemukannya unsur-unsur pada golongan 5A. Nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Nitrogen ditemukan oleh Daniel Rutherford pada 1772 yang menyebutnya udara beracun atau udara tetap. Pengetahuan bahwa terdapat pecahan udara yang tidak membantu dalam pembakaran telah diketahui oleh ahli kimia sejak akhir abad ke-18 lagi. Fosfor berasal dari bahasa Yunani fosforos yang berarti memiliki cahaya karena keunikannya, yaitu bercahaya dalam gelap atau glow in the dark. Dan juga merupakan nama kuno untuk planet Venus ketika tampak sebelum matahari terbit. Seorang ilmuwan asal Jerman, Brand, menemukan fosfor di tahun 1669 secara tidak sengaja dalam percobaan menggali bebatuan. Fosfor ditemukan oleh Henning Brand pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman. Unsur arsenik ditemukan pada sekitar tahun 1250 oleh Albert Magnus. Arsen pertama kali berasal dari bahasa Persia Zarnik dan bahasa Yunani arsenikon yang artinya kuning. Arsen, arsenik atau arsenikum adalah unsur metaloid dalam tabel periodik yang memiliki simbol As dan nomor atom 33. Bismut berasal dari bahasa Latin yaitu bismutun dan dari bahasa Jerman yaitu wismut. Pada masa awalnya bismut sempat disangka sebagai seng dan timbal karena bismut mempunyai kemiripan dengan elemen itu. Basilius akhirnya menjelaskan sebagian sifatnya di tahun 1450. Claude-François Geoffroy menunjukkan di tahun 1753 bahwa logam ini berbeda dengan timbal. Nama bismut berasal dari kata Jerman berarti massa putih. Bismut telah dianggap sebagai elemen stabil terberat yang terjadi secara alamiah. Antimon telah diketahui dalam berbagai senyawa sejak zaman kuno. Ia juga diketahui sebagai logam pada awal abad ke-18. Antimon merupakan konduktor panas dan listrik yang buruk. Antimon dan banyak senyawanya sangat beracun. Antimon termasuk dalam unsur metaloid. Antimon adalah sebuah elemen dengan bentuk putih keperakan, rapuh, kristal padat yang memamerkan lemahnya listrik dan konduktivitas panasnya dan menguap pada suhu rendah. Sebuah metaloid antimon menyerupai logam dari bentuk dan fisiknya, tetapi secara reaksi kimia tidak demikian. Antimon telah dikenal sejak zaman kuno. Hal ini kadang-kadang ditemukan bebas di alam, tetapi biasanya diperoleh dari biji stibnite dan valentimahite. Nicolas Lomeri, seorang ahli kimia Prancis, adalah orang pertama yang secara ilmiah mempelajari antimon dan senyawanya. Ia menerbitkan temuannya di 1707. Untuk sifat-sifat unsur senyawa di setiap atom nitrogen, fosfor, arsenik, antimon, bismut dapat disimak pada tabel berikut. Yang pertama, jari-jari atom 65 pm, 98 pm, 114 pm, 140 pm, 156 pm. Yang kedua adalah energi ionisasi dalam satuan kJ per mol 1420, 10.012, 947, 834, 703. Yang ketiga adalah afinitas elektron dalam satuan kJ per mol negatif 7, 72, 78, 103,2, 91,2. Yang keempat adalah keelektronegatifan 6, 2,12, 1,9, 1,9. Yang kelima adalah reaktivitas yaitu nitrogen kurang reaktif, fosfor merah kurang reaktif, fosfor putih sangat reaktif, arsenik kurang reaktif, antimon kurang reaktif, bismut kurang reaktif. Yang keenam adalah sifat reduktor yaitu semua atom bersifat lemah. Dan yang terakhir adalah sifat oksidator yaitu semua atom juga bersifat lemah. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif karena makin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena makin sukar menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Kelimpahan unsur dalam golongan 5 ampere dapat diperhatikan penjelasan tabel di bawah ini. Yang pertama adalah unsur nitrogen mempunyai ppm yaitu 119 dan kelimpahan relatifnya adalah 33. Yang kedua adalah fosfor mempunyai ppm yaitu 1120 dan kelimpahan relatifnya adalah 11. Yang ketiga adalah arsenik mempunyai ppm yaitu 1,8 dan kelimpahan relatifnya adalah 52. Yang keempat adalah antimon mempunyai ppm yaitu 0,20 dan kelimpahan relatifnya adalah 64. Ada yang kelima atau terakhir yaitu bismut mempunyai ppm yaitu 0,008 dan kelimpahan relatifnya adalah 71. Reaksi penting yang melibatkan unsur atau persenyawaannya yang pertama pada nitrogen, satu reaksi nitrogen dengan oksigen terjadi apabila bereaksi di udara dengan bantuan bunga api listrik tegangan listrik. 2 nitrogen hanya dapat bereaksi dengan fluor membentuk nitrogen trifluorida.
3 nitrogen dapat bereaksi dengan logam membentuk nitrida ionik. Yang kedua, pada fosfor, satu fosfor dapat bersenyawa dengan kebanyakan non-logam dan logam-logam yang reaktif. Fosfor bereaksi dengan logam 1A dan 2A dapat membentuk fosfida. Dalam air, fosfida mengalami hidrolisis membentuk fosfin, pH 3. Dua fosfor membentuk dua macam senyawa dengan halogen, yaitu trihalida PX3 dan pentahalida PX5. 3 membentuk asam oksofosfor. Asam okso dari fosfor yang dikenal adalah asam fosfit dan asam fosfat. Asam fosfit dapat dibuat dengan reaksi berikut. Yang ketiga, pada arsenik, satu reaksi arsenik dengan air arsenik tidak bereaksi dengan air dalam ketiadaan udara dalam kondisi normal. Dua reaksi arsenik dengan udara arsenik stabil di udara kering, tetapi permukaan mengoksidasi perlahan di udara lembab untuk memberikan perunggu menodai dan akhirnya penutup hitam. Ketika dipanaskan di udara, arsenik menyatu menjadi tetraarsenik heksaoksida. Ketika dipanaskan dalam oksigen, arsenik menyatu untuk membentuk arsen pentoksida tetraarsenik decaoksida. 3 reaksi arsenik dengan halogen arsenik bereaksi dengan fluor untuk membentuk arsen gas dalam kurung V, fluoride. Arsenik bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan halogen fluorin, klorin bromin, dan yodium untuk membentuk arsen dalam kurung 3 trihalides. Yang keempat, pada antimon, satu reaksi dengan air. Ketika antimon panas merah akan bereaksi dengan air untuk membentuk antimon dalam kurung 3 trioksida. 2 reaksi dengan udara, ketika antimon dipanaskan akan bereaksi dengan oksigen di udara menjadi trioksida antimon dalam kurung 3. 3 reaksi dengan halogen antimon bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan semua halogen untuk membentuk antimon dalam kurung 1 dihalides. 4 reaksi dengan asam antimon larut dalam asam sulfat pekat panas atau asam nitrat untuk membentuk solusi yang mengandung Sb dalam kurung 3. Reaksi asam sulfat menghasilkan sulfur dalam kurung 4 gas dioksida. Antimon tidak bereaksi dengan asam klorida dalam ketiadaan oksigen. Yang kelima atau terakhir, pada bismut 1, reaksi dengan air. 2. Reaksi dengan udara. Oksida ini berwarna kuning, bersifat basa dan menghasilkan ion BiO+ dan B3+ jika dilarutkan dalam larutan asam. Karena begitu asyiknya menjelaskan tentang kimia unsur golongan 5 sampai lupa untuk perkenalan anggota kelompok kita. Maka izinkan kita untuk memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Lutfiana Zahra Ramadhani absen 16. Marcella Putri Cahyaning Wulan absen 17. Mericik Gracia Trisandi absen 18. Nita Hoirun Nisa absen 19. Mujiah Yuli Isnaini absen 20. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hari Senin ke Kota Tua naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Terima kasih.